Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat, rezeki banyak berkah, keluarga pun sehat semua. Di sini langsung saja lur, saya akan membuatkan satu demi satu key driver dengan penguat BD139 ini lur. BD139 ada dua, akan saya pasang sesuai skema yang saya bagikan di video yang lalu. Buat teman-teman yang mau paham dari cara ini, dilarang menyegip karena saya akan memasang komponen yang sudah saya sediakan ini. Akan saya sebutkan sambil saya memasang dan saya sambil menjelaskan ya. Jika teman-teman menyekip 5 menit 5 detik sudah tentu ketinggalan keterangan. Maka dari itu dilarang menyekip bagi yang ingin mengikuti cara kami. Ini pemasangan key driver dengan mendobel transistor ya teman-teman ya di bagian akhir ya. Yang pertama saya mengambil DIP 42 teman-teman. 42. Jangan salah dengar, dipasang secara double. Ini mohon maaf ini durasi panjang ya lur ya. Ini meralat atau merehab video yang telah lalu yang kami tidak sengaja menghapus lur. Salah klik sehingga terhapus. Posisinya seperti ini lur ya. 42 ya, DIP 42. Posisi seperti ini. Langsung akan saya potong saja lur. Ini tidak saya edit videonya biar teman-teman ini tidak kesulitan cara memahami. Jika saya percepat, teman-teman sudah tentu kerepotan untuk memahami lur. Ini saya buat berdasarkan supaya teman-teman ini paham benar ya. Akan saya solder dulu di bagian yang atas lur, supaya tidak bubar barisan lur ya. Kita solder. Ini pendobelan transistor bertujuan supaya key driver tidak terlalu panas. Saya luruskan dulu pemandangan biar enak dilihat. Sudah cukup lah. Lalu tindakan kedua buat teman-teman ya, mengambil DIP 41. DIP 41 ada dua. Saya pasang di sampingnya. Langsung dipasang baris ya. Dipasang baris. Ini bagi teman-teman yang baru saja melihat, dilarang menyekip bagi yang ingin paham. Kemudian bodi ini dilarang menempel antara kanan dan kiri lur. Akan saya potong bagian depan. Bagian depan kita potong, kemudian belakangnya dipotong sedikit saja supaya tidak kepanjangan. Ini video pembuatan untuk BD139 penguat awal, supaya nanti kita bisa membuat ke modifikasi selanjutnya ya. Saya solder dulu biar tidak bubar barisan. Sudah saya solder. Kemudian saya menyiapkan dioda lur. Ini dioda IN5392 ya, atau 2 ampere. Bisa saja dengan 1 ampere lur. Ini saya lipat yang panjang yang plus. Yang plus kita ambil dari kaki sini lur. Paham ya? Saya masuk, kita dorong. Kemudian kita lipat biar terkunci. Potong langsung lurus ke bawahnya lur. Bagi teman-teman yang sudah bisa membuat di kit driver yang lalu, ini adalah kebalikannya ya. Saya hanya membalik kutub. Yang punya kutub di sini dioda sama elko dan membalik jenis transistor. Sudah tersambung. Kemudian saya mengambil dioda yang selanjutnya. Saya lipat biar mudah dipahami. Yang panjang adalah plus. Kemudian plus dalam posisi seperti ini, arahnya sebelah kanan lur. Pas di lubang pinggir ya, arahnya sebelah kanan. Langsung kita lipat yang kiri, yang kanan bertemu kaki dioda.
Ini berdasarkan pengalaman saja ya teman-teman ya, bukan secara teori yang lebih detail, karena belajar itu kita ambil cepatnya. Kalau belajar secara teori udah kelamaan lur, nggak bisa-bisa, nanti bisa 10 tahun. Ini langsung singkat saja lur, pengalaman saya seperti ini sudah cukup bagi saya ya untuk menghidupkan 15.600, ada 6 biji, ada 4 biji maksudnya ya, 4 biji 15.600 sudah bisa ngangkat dengan kuat lur. Plus saya arahkan ke kanan, lihat ke sini. Ini untuk beban maksimal 4 biji ACR 15.600 lur. Kalau untuk speaker excellent sekitar 2 lur, dengan maksimal tegangan ini 47 volt ya lur ya. Sudah saya lipatkan ke sana, kemudian ini saya potong bertemu dengan bawahnya. Ini bagi sahabat-sahabat yang sudah paham di pembuatan kebalikan dari ini ya, sudah cepat penangkapannya lur, tidak kelamaan. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang baru saja menyimak ini, harap teliti sekali dalam menyimak penjelasan saya lur. Kita solder dulu dioda. Saya tidak akan mengulangi penjelasan yang sudah lewat ya lur ya, tidak akan mengulangi penjelasan yang sudah lewat. Oleh karena itu saya tidak mungkin menjelaskan yang sudah paham. Sudah saya solder seperti ini pertemuannya. Langsung solder saya jatuh lor, solder saya jatuh. Langsung saya mengambil TIP 42 lor. TIP 42 ada 2 dipasang secara baris ya, di belakang TIP 41 lur. Langsung ambil lubang di belakangnya lur, ambil lubang di belakangnya. Sudah masuk, dorong hingga mendasar. Lihat barisan supaya sedikit lurus. Langsung yang satunya nyusul di belakangnya, satunya nyusul di belakangnya. Ini tidak saya edit lur video, biar lebih paham durasi panjang ya, gak masalah lah ya. Bagi teman-teman yang mau ingin paham durasi panjang gak masalah. Yang tidak ingin paham ya gak usah ditonton ya lur ya, yang tidak ingin paham gak usah ditonton. Setelah posisi seperti ini sudah cukup jelas ya. Ini langsung lari ke diagonal, diagonal atas kiri gini. Saya rasa sudah cukup posisi seperti ini. Nanti kita solder lur. Posisi seperti ini kita solder yang ini lur, kita solder. Sudah nempel yang ini, kita solder lagi. Sudah nempel, sudah. Kemudian yang bawahnya lor, yang bawahnya langsung dilipat ke atas. Ini yang pinggir buat basisnya kita arahkan ke bawah ya, kita arahkan ke bawah dulu. Ini langsung ke atasnya lor. Jika serasa kepanjangan dipotong sedikit lor, potong sedikit, langsung ke atasnya seperti ini. Langsung nanti kita solder lor. Di pertemuan kaki ini, ujung ini kita solder lor, kita solder. Sudah disolder, langsung nyambung ke atasnya ya. Ini pun yang tengah kaki kolektor kita solder nyambung ke atasnya lor. Dirasa sudah cukup. Langsung ke tindakan berikutnya, saya akan mengambil transistor BD139 lur. Kita hitung dari belakang ini ya, 1, 2, 3. Saya mengambil ke barisan keempatnya lur ya. Saya barisan keempat dengan posisi seperti ini, BD139 ya. Langsung kita dorong ke bawah.
Dan BD1391 nya lur, ini posisinya seperti ini, langsung di sampingnya lur ya, langsung di sampingnya seperti ini, jadi berbalik arah. Jika teman-teman hendak membuat, tolong konsentrasi biar tidak terjadi kesalahan dari pemasangan atau penyolderan. Harap konsentrasi. Jika elektronik salah satu sudah nggak jelas ya, bunyinya sudah aneh-aneh, saya tidak bisa mengoreksi yang teman-teman praktekkan, karena ini saya hanya menuntun ya, sifatnya hanya menuntun. Makanya saya perjelas. Ini saya rasa video sudah jelas sekali lur. Setelah begini lur, ini yang kaki tengah nomor kanan ini taruh sini, diagonal ya, diagonal, kemudian kita potong separuh. Kakinya ini kita potong separuh lur. Sudah jelas ya, kita potong separuh lur. Ini untuk mencapai pit driver mini tanpa kabel sedikit pun. Cara ini agak unik lur. Cara ini agak unik dan agak langka. Setelah ini teman-teman, kita lipat yang nomor 2 kiri, ke kiri juga ya, ke kiri juga. Kemudian kaki yang tengah pertemuan ini kita lipat jadi satu, dilipat nanti. Kemudian tindakan selanjutnya kita mengambil resistor setengah watt, 33 kilo ataupun 33 kilo, setengah watt saja ya lur ya. Ini setengah watt, kita lipat dan kita pasang di tempatnya lur. Ingat-ingat tempatnya posisinya ada di ini lur, sini ya, di sini. Teman-teman harap konsentrasi dalam menyimak. Video saya rasa saya buatkan dengan seksama ya, seksama, pokoknya konsentrasi benar ini harusnya ini lur. Jika tidak konsentrasi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sudah saya lipat ke atas, yang satunya saya lipat ke atas, kemudian yang satunya langsung nempel ke sini lur. Sudah jelas ya. Saya akan ikatkan sebentar. Saya ikatkan, kemudian langsung disolder saja lur, apapun bentuknya di sini, yang penting bertemu ya, Ini kita memanfaatkan PCB bolong ya lur ya. Saya sengaja tidak membuat PCB pakai pelarut dengan cairan tertentu. Bagi saya itu malah agak ribet ya lur ya, karena PCB bolong ini sudah lubangnya sudah banyak lur. Kita nggak perlu mengebor, nggak perlu membuat cairan. Ini kita memanfaatkan dengan posisi yang ada ya lur ya. Setelah sudah seperti ini lur, langsung yang ini lari ke atas. Kita ke atas ya lur ya. Jika teman-teman menyekip 5 detik atau 10 detik, saya tidak akan mengulangi penjelasannya ya lur ya. Saya tidak akan mengulangi penjelasan. Ini langsung ke atasnya lur, yang ini langsung ke atasnya. Sudah nyambung, langsung kita tambah timah supaya kelihatan menarik, ini lur. Saya kira sudah cukup lah, biar cepat videonya ya, cukup jelas. Kemudian setelah ini lur, kita mengambil resistor. Kita ambil dulu resistor ya, 2 watt 330 lur. 2 watt 330 langsung akan saya pasang ke bagian sini lur, yang nomor 1 kanan dan nomor 2 ini ke kiri, ini lur ya. Sudah jelas videonya, langsung kita dorong ke bawah. Kita potong dan kita langsung sambung ke bawahnya lur. Solder 1 jalur dulu biar barisan tidak bubar.
sudah terhubung. Langsung saya potong bagian yang sini kiri ya. Bagian yang kiri kita potong, kita hubungkan kepada bawahnya ini. Kita hubungkan dengan ini bawahnya. Kita solder supaya lebih kuat barisannya ini. Ini berdasarkan pengalaman lur. Saya bukan ahli elektronik lur. Kalau ahli elektronik berdasarkan teori, kelamaan lur ya, kelamaan. Bisa 10 tahun nanti belajar teori lur. Langsung kita ambil resistor 4K7 2 watt lur ya. Resistor 4K7 2 watt. Mohon maaf saya tidak mengajari yang senior. Bagi yang senior yang sudah seprofesi dengan saya, salam hormat dan salam persahabatan. Ini khusus pemula yang masih awam yang ingin belajar cepat lur. Resistor 4K7 ya, ada 2. Kita lipat seperti ini. Saya melipat lagi, ada 4 berarti ya. Ini 4K7 saya lipat. Teman-teman pokoknya ikuti seperti saya ya. Ikuti seperti tindakan saya. Enggak perlu bertanya yang sulit-sulit ya. Ikuti saja seperti ini pasti jadi, gitu aja. Ya boleh saja berkomentar, memang jika memang belum paham boleh saja berkomentar. Tapi bagi teman-teman yang tidak merasa kesulitan, jika komponennya sesuai dengan komponen yang saya pasang, sudah pasti saya pastikan teman-teman bisa membuat kit driver sesuai apa yang akan saya buat lur. Kita lihat posisinya seperti ini ya. Ini 2, saya buat 2. Ikuti saja seperti ini lur. Enggak saya jelaskan terlalu lama, nanti kelamaan videonya lur. Ini untuk bias ya, untuk penyeimbang bias. Lubang ini kan masih cukup lur. Dua kaki dilipat itu masih bisa masuk ya. Masih bisa masuk. Kita tarik. Mohon maaf ada anak kecil yang berisik lur. Mohon maaf ya, anak-anaknya ini masih berisik lur. Kemudian kita masukkan lipatan kedua. Pas di samping sini. Kita dorong. Agak miring nggak apa-apa lur, yang penting aman, tidak menyentuh kaki yang lain ya. Dan ini dijadikan satu lur, ini dijadikan satu. Ini sebagai penyeimbang bias nantinya lur ya. 4 resistor ini sebagai penahan panas lur, biar aman lur ya, biar aman. Biar aman, supaya panasnya terkendali, bisa gotong royong dengan komponen yang saya susun berdobel-dobel ini lur. Sudah seperti ini kelihatan. Saya potong yang terlalu panjang. Saya potong yang terlalu panjang. Saya tempatkan supaya pas. Sudah seperti ini langsung kita solder supaya tidak bubar barisan. Kita solder supaya tidak bubar barisan. Jika teman-teman membuat, ditolong disimak solderan ya. Jalurnya yang mana? Jangan sampai salah jalur. Kalau salah jalur, sudah nggak tahu jadi apa ya. Salah jalur, jangan boleh salah jalur, dan nggak boleh salah komponen. Kalau salah komponen ya rusak, salah jalur pun rusak. Nggak jadi yang diharapkan ya lur ya. Jalurnya ini adalah lari ke diagonal kiri ya, bawah. Diagonal kiri dilarang menyentuh yang bukan tujuannya lur. Seperti ini kan sudah tidak tertuju dengan ini, akan saya solder ke diagonal kiri ya, kiri bawah. Tujuannya di sini lur, tujuannya ini. Nah, ini tujuannya lur. Kemudian saya solder lubang masuknya supaya lebih kuat. Sudah jelas ya lur ya. Harap teman-teman yang mengikuti simak benar-benar, diharapkan jangan sampai setelah membuat, bang punya saya nggak bunyi. Nah itu pasti ada kelupaan atau kelalaian dalam menyimak lur.
Saya pastikan seperti itu karena saya membuat 5 kali, ya 5 kali jadi, Lur. Bagi teman-teman yang berhasil, saya ikut bahagia, saya ikut senang. Bagi yang belum berhasil, ya mohon koreksi dan belajar Karena belajar itu tidak spontan kita langsung paham, Lur. Butuh batu loncatan untuk sukses itu kadang butuh salah, butuh terbakar, butuh rusak. Tetapi dari kesalahan kita perlu belajar kembali ya, Lur ya. Kita lihat seperti ini, Lur. Tindakan selanjutnya, saya mengambil resistor 3301 watt. Saya sebutkan saja langsung dalam pemasangannya, Lur. 330 ohm ya. 330 ohm 1 watt boleh, setengah watt boleh. Perlu dilihat, Lur, di sini ada 4 garis ya. 4 titik, kita langsung ambil titik samping kanan dan samping kiri. 4 titik lubang, kita masukkan. Ini menghasilkan penempatan yang tidak silih genci ya. Penempatannya ini nanti tidak butuh kabel, Lur, dengan cara ini, Lur. Jadi semini mungkin ini ya, semini ini enggak butuh kabel sehelai pun dalam pembuatan kit drivernya, Lur. Potong, langsung kita arahkan ke sudut kiri ini pertemuannya. Kemudian yang ini, Lur, ini langsung lari ke kiri ya, sudah jelas ya. Sudah jelas ke kiri dan akan saya solder. Sengaja ini video saya buat original, Lur ya. Saya buat original. Saya tidak mengedit-ngedit apapun ini. Mungkin hanya memotong bagian-bagian video yang kelamaan, Lur, nanti, Lur. Tapi dalam pemasangan saya tidak mengedit. Dalam membawa penjelasan saya langsung pada komponen setiap yang saya masukkan, saya menjelaskan, Lur. Sudah cukup jelas. Ini supaya kelihatan baru ya, biar kelihatan bagus maksudnya. Kita timah. Sudah cukup jelas. Langsung tindakan selanjutnya, diingat-ingat, teman-teman harus menyimak ketika saya mengambil barang ini. Resistor 33 kilo, setengah watt saja boleh ini, Lur ya. 33 kilo setengah watt. Kita lipat dulu, Lur. Kita ambil di depan kaki transistor ini dan langsung masuk sini, Lur. Ini, Lur ya. Saya perjelas sekali, Lur, biar teman-teman tidak merasa kesulitan dalam menyimak video ini. Saya perjelaskan satu demi satu dari keterangan dan videonya, Lur. Sudah seperti ini, teman-teman. Lalu teman-teman mengambil ya 330 setengah watt, 330 setengah watt. 330 setengah watt. Kita pasang sini, Lur. Posisinya seperti ini. Ini ya. Sudah masuk, saya dorong. Saya dorong ke bawah dan saya ikatkan. Ini saya ikatkan ke atasnya, Lur. Kita ikatkan. Sudah terikat. Kita solder bagian yang ikatan 3 ini tadi, Lur. Kita solder. Ini buatan ya, Lur ya. Buatan sendiri. Saya mengajak untuk teman-teman ini bisa membuat, bukan membeli ya. Kalau membuat itu kan kita ada kebanggaan tersendiri, Lur ya. Karena buatan sendiri, kepuasan tersendiri, Lur. Ini saya mengajak buat teman-teman yang ingin bisa membuat dengan cara cepat, tanpa rumit-rumit atau ribet-ribet ya, Lur ya. Ini pun masih dikatakan ribet cara pembuatan ini. Bagi teman-teman yang belum memahami pasti katakan ribet. Tapi jika teman-teman ingin mengikuti, setelah nanti bisa membuat satu demi satu dan berhasil, saya yakin teman-teman ketagihan membuat. Saya yakin itu. Karena ternyata ada cara yang mudah gitu ya. Setelah sudah, Lur, teman-teman, kita ambil elko 50 volt 47 ya, 50 volt 47.
Perlu diingat-ingat teman, karena ini saya membalik kutub, maka dioda, kalau kutub yang kemarin ini masangnya seperti ini teman-teman ya. Kalau yang kemarin, karena saya membalik kutub, maka ini kutub saya balik. Min ada di sebelah kiri ya, min ada di sebelah kiri. Saya masukkan, min ada di sebelah kiri. Saya lihat dari bawah, lipat ke kanan, lipat ke kiri dulu supaya barisan terkunci. Saya potong yang terlalu panjang, sudah pertemuan antara resistor dan elko ya. Saya solder dulu lur. Saya solder dulu pertemuan antara resistor dan elko. Saya solder dulu. Sudah nempel ya. Sudah terhubung. Lalu saya mengambil, ingat-ingat ini resistor 5 warna ya, 100 kilo lur, 100 kilo 100 kilo. Letak posisinya ada di depan resistor ini. Kemudian satu kita sisahkan 2 lubang ya. Sisahkan 2 lubang. Langsung kita tarik ke bawah. Setelah ditarik, ini tadi resistornya lor ya, resistornya ya. Ini ya, ini resistornya. Bertemu kaki elko positif lor. Bertemu kaki elko positif. Ini saya membuat video seperti ini berusaha sekali supaya teman-teman, baik yang sudah pernah membuat atau yang awam, ini supaya bisa memahami lur. Saya buat pelan ini, saya menjelaskan dan pemasangan. Dan video saya rasa sudah cukup jelas ya. Di sini saya tidak menyembunyikan apapun lur ya. Justru teman-teman dengan seperti ini mungkin akan lebih cepat untuk bisa membuat lur ya. Akan lebih cepat untuk bisa membuat. Setelah ini teman-teman harap konsentrasi. Saya mengambil kapasitor 104 ya. 104 saya taruh di belakang resistor ini lor. Ada 3 lubang di sini. Saya sisai 1 saja. Sisakan 1 untuk jaga apa? Ya saya sisakan 1 gitu aja. Lalu dari posisi seperti ini tadi kaki transistor ya. Ini ambil ke sini lor. Dijadikan 1 lur ya, dijadikan 1. Saya lipat dulu pakai tang lur biar mudah. Dijadikan 1. Dijadikan 1. Setelah sudah jadi 1, kita solder pertemuan antara 3 kaki tadi lur. Kita solder dulu. Sudah tersolder 3 kaki tadi. Sekarang saya akan mengambil resistor 10 kilo lur. 10 kilo ini fungsinya adalah untuk pembantu input ya lur ya. Penambah input, fungsinya supaya ketika ada keeroran dari tone control, ini tidak merusak key driver lur ya, karena tone control itu bisa saja error, sehingga errornya akan menular ke key driver. Ini supaya jaga jarak, supaya ada error dari tone control tidak menular lur. Fungsinya itu. Dipasang nggak apa-apa, nggak dipasang pun nggak apa-apa. Ini sudah sangat jelas saya menjelaskan lur ya. Kemudian ini sudah sejajar ya dengan kaki kapasitor tadi. Sudah sejajar, langsung saya lipat yang kanan dulu dari posisi seperti ini. Saya tarik lagi video seperti ini ya, saya tarik lagi, dan ini jadi 1 dari kaki kapasitor lor. Resistor ini netral. Bagi teman-teman yang mau memasang silahkan, nggak dipasang pun nggak apa-apa ya lor ya. Khusus untuk resistor 10 kilo penambah input lor. Ini ya, ini saya hanya menjelaskan, teman-teman bebas memilih. Misalnya bang, dipasang resistor apa tidak mengurangi suara bang?
Setiap resistor itu pasti mengurangi, cuma kadarnya sedikit sekali lur ya. Kadarnya sedikit. Kenapa saya pasang seperti ini? Fungsinya untuk jaga jarak, untuk jaga-jaga. Kalau ada tone control yang error, dia tidak merusak key driver ini lur. Gitu. Tujuannya di situ ini untuk resistor 10 kilo ini lur ya. Kemudian teman-teman konsentrasi lagi lur. Di sini saya akan memasang 2K2 2 watt ya, resistor 2K2 2 watt. Durasi sudah tentu membuat teman-teman bosan mungkin ini. Bosan apa enggak ini lor ya. Saya masukkan 2K2 di belakang kaki transistor TIP41 lur. Ini lur ya, di belakang. Ini, makanya teman-teman harap tidak menyekip. Jika teman-teman menyekip tadi kelupaan, tolong tonton ulang dari awal supaya teman-teman tidak gagal paham gitu ya. Sudah seperti ini, kita arahkan ini ke sini lur. Ya, diagonal ya, kaki 2K2 yang panjang tadi. Kita arahkan diagonal. Langsung kita solder menuju ke titik yang dituju. Kita solder menuju titik yang dituju. Sudah cukup. Sekarang kita ambil resistor 2K2 lur. 2K2 ya. Setengah watt saja lur. Pemasangannya buat teman-teman ini harap konsentrasi ya. Di sini ada 2 lubang lur, 1 2 ini ya. Ini. Langsung kita pasang ke sana lur. 2 kaki ini satu ke sana. Satunya di sini. Sudah cukup ya. Kita dorong ke dasar. Kita dorong ke dasar. Kita lipat sedikit biar terkunci. Kita lihat pertemuannya lur di sini lur ya. Langsung yang atas kita solder menuju yang atas lur. Yang atas kita solder menuju yang atas lur ya. Ini akan saya solder dulu biar menyatu ya. Kita solder langsung ke atas lur. Ini fungsinya nanti untuk penyetel DCO ya lur ya. Fungsinya untuk menyetel DCO. Dan ini saya lipat ke kiri sedikit saja. Lipat ke kiri sedikit saja supaya ini nanti untuk dudukan atau penyambungan kaki VR ya, trimpot. Saya lipat ke kiri sebagai dudukan kaki trimpot supaya kuat. Ini saya lipat ke kiri dan saya tambah sebagai dudukan kaki trimpot. Sesudah itu tersisalah terakhir ini kaki terakhir yang belum saya solder lur. Ini saya arahkan ke atasnya dan ada jalur panjang ini lur. Ini langsung jadi satu ya. Jalur panjang ini langsung jadi satu ke atas. Teman-teman yang belum paham harap ditonton 2 kali atau 3 kali sampai pahamnya berapa kali. Gitu lur. Karena di sini jika kita ketinggalan keterangan yang saya ucapkan dari pemasangan komponen satu demi satu, teman-teman ketinggalan 1 menit atau setengah menit sudah pasti tidak paham. Oleh karena itu teman-teman harus menyimak dengan teliti. Gitu ya teman-teman ya. Sudah saya solder barisan yang kiri ini tadi lur, barisan yang panjang. Komponennya sudah saya sebutkan di waktu saya memasang satu demi satu lur. Ini saya rapih-rapihkan supaya kelihatan rapih lur.
Saya rapi-rapikan dulu lur ya. Saya rapi-rapikan dulu. Posisinya agak sulit ini kalau saya pegang semua ini. Saya tempatkan di meja. Durasi makan banyak. Jika teman-teman bosan ya nggak usah diikuti ya. Sudah cukup lah ya. Kemudian trik cara pemasang VR-nya lur. Trik cara pemasang VR-nya teman-teman harap konsentrasi. Di sini VR itu setengah lingkaran ya. Ada setengah lingkaran, yang setengah lingkaran ini, yang ini lur. Setengah lingkaran, kemudian ini datar. Resistor apa? VR gunakan 10 kilo ya. Atau 103. Kita lipat kaki yang tengah adalah kaki yang jauh ini lur. Ini yang jauh tengah. Kemudian ada pinggir 1, 2. Ini sama-sama pinggir lur ya. Tengah ada di sini. Yang tengah kita lipatkan sama yang pinggir 1 lur. Kita arahkan satu kaki yang sebelah ya. Kita arahkan satu kaki di sini. Sudah cukup jelas ya lur ya. Kita solder saja nanti jadi satu ini lur. Kita solder jadi satu ya. Saya solder dulu lur. Saya solder dulu jadi satu. Aduh, panasnya bukan main ini panasnya. Langsung kita kasih timah yang atas supaya nanti tinggal merekatkan saja lur. Terlihat dari posisi saat ini seperti ini lur ya. Posisi seperti ini. Teman-teman harap konsen ya. Ini tadi titik untuk kaki VR yang sebelah kiri lur, yang satu ya. Kaki VR ada di sini lur. Tuh. Sudah cukup jelas. Kemudian yang satunya langsung kita tengok sini lur, sini ya. Ini. Di sini. Dan langsung saya solder saja lur. Langsung saya solder saja. Set. Sudah cukup lengket ya. Sudah cukup lengket. Jika teman-teman ini tidak memahami dari awal, pasti nggak paham. Oke teman-teman, video untuk pengetesan mungkin akan saya tes di video mendatang. Ini sebenarnya sudah saya tes di video yang lalu ya teman-teman ya. Sudah saya tes di video yang lalu. Baik teman-teman, inilah cara pembuatan kit driver dengan penguat BD139 untuk maksimal volt 47 volt AC 10 ampere atau 15 ampere dengan beban maksimal TR Sanken atau TR final 10 set. Salam satu hobi buat semuanya. Dan ini nanti akan saya simulasikan dulu ya lur ya. Saya simulasikan dulu lur. Demikianlah tayangan demi tayangan dari pemasangan komponen satu demi satu, kemudian simulasi pemasangan transistor, resistor, tanda positif, tanda negatif, input dan CT sudah kami sajikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya yang hobi membuat audio khususnya dengan PCB bolong. Semoga tayangan kami dapat membantu buat teman-teman pemula. Salam satu hobi buat semuanya. Bagi yang merasa terbantu, tinggalkan kenangan Anda dengan cara like dan komen. Salam satu hobi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.